Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ustaz akan menyampaikan suatu kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW duduk dikelilingi sejumlah kaum muslimin. Di tengah pembicaraan, Rasulullah termanggut-manggut beberapa saat, kemudian mengerahkan bicaranya kepada semua yang ada di sekelilingnya. Sesungguhnya, di antara kalian ada seorang laki-laki yang gerhamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Semua yang hadir dalam majelis bersama Rasulullah SAW senantiasa diliputi ketakutan melakukan pelanggaran agama. Setiap orang dari mereka merasa takut kalau dirinya lah yang akan mendapatkan su'ul khatimah. Akhirnya, semua yang mendengar pembicaraan Rasulullah waktu itu telah menemui ajalnya dengan husnul khatimah. Mereka semua mati sebagai syuhada di medan perang. Yang masih hidup hanyalah Abu Hurairah dan Rajjal bin Anfuwah. Abu Hurairah menjadi sangat takut. Badannya sering bergetar, matanya sulit dipejamkan, pikirannya tidak bisa diistirahatkan, hingga akhirnya tabir itu terkuak, dan jelaslah siapa yang celaka itu. Rajjal keluar dari Islam dan bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab dan mengakui kenabiannya. Sekarang sudah jelas siapa yang dikabarkan Rasul akan mendapat su'ul khatimah. Dahulu, suatu hari, Rajjal bin Anfuwah menemui Rasulullah SAW, masuk Islam dan berbaiat. Setelah itu, ia kembali kepada kaumnya. Ia tidak pernah datang lagi ke Madinah kecuali setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Saat itu, Abu Bakar sudah mendengar berita tentang keadaan penduduk Yamamah dan bergabungnya mereka dengan Musailamah. Rajjal mengusulkan kepada As-Siddiq agar ia diutus untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Usul itu diterima oleh khalifah. Maka Rajjal berangkat ke Yamamah. Ketika ia menyaksikan jumlah mereka yang sangat banyak, ia yakin bahwa mereka pasti menang. Karena itu, jiwa khianatnya berbisik agar mulai hari itu ia bergabung ke barisan al-Kadzdzab. Ia keluar dari Islam dan bergabung dengan Musailamah yang mengobrol janji-janji. Ternyata Rajjal jauh lebih berbahaya daripada Musailamah, karena ia menyalahgunakan keislamannya yang lalu, masa-masa hidupnya bersama Rasulullah SAW di Madinah, hafalan Al-Qur'annya yang cukup banyak, dan ditunjukkannya ia sebagai utusan Khalifah Abu Bakar. Semua itu disalahgunakan untuk mendukung kekuasaan Musailamah dan mengukuhkan kenabian yang palsu. Ia sebarkan ke banyak orang bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi menjadikan Musailamah bin Habib sebagai rekan. Maka setelah Rasul wafat, orang yang paling berhak membawa bendera kenabian ialah Musailamah. Jumlah pengikut Musailamah semakin bertambah banyak disebabkan kebohongan-kebohongan Rajjal dan karena penyalahgunaan keislaman serta hubungannya dengan Rasulullah SAW di masa silam. Sepak terjang Rajjal menyulut kemarahan orang-orang Islam di Madinah.
Rajal telah menyesatkan banyak orang yang secara otomatis memperluas daerah peperangan yang mau tak mau harus diterjuni kaum muslimin. Seorang muslim yang paling marah dan ingin sekali berjumpa dengan Rajal adalah seorang sahabat agung yang namanya terukir indah dalam buku-buku sejarah, yaitu Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab? Ya, Khattab. Anda pasti pernah mendengarnya. Khattab adalah bapak dari Umar bin Khattab. Ya benar, Zaid adalah kakak tertua Umar bin Khattab. Dibandingkan Umar, ia lebih dahulu masuk Islam dan lebih dahulu syahid. Ia seorang pahlawan kenamaan, namun bekerja secara diam-diam. Kediamannya itu memancarkan permata kepahlawanannya. Keimanannya kepada Allah, Rasulnya, dan Islam sangat kuat. Ia tidak pernah absen di setiap kejadian penting maupun peperangan. Setiap kali terjun ke medan perang, ia lebih menginginkan syahid daripada kemenangan. Di perang Uhud, ketika pertempuran berlangsung sengit, Zaid bin Khattab tidak henti-hentinya menebaskan pedangnya. Sewaktu baju besinya terlepas, Umar bin Khattab melihatnya dan berkata, "Ambil baju besiku, hai Zaid, pakailah untuk berperang." Zaid menjawab, "Aku juga menginginkan syahid, sebagaimana yang kau inginkan, wahai Umar." Karena itu, tanpa baju besi, ia bertempur dengan gagah berani. Seperti yang sudah kami jelaskan, bahwa Zaid ingin sekali bertemu Rajal. Ia berharap tangannya lah yang akan membunuh laki-laki busuk itu. Bagi Zaid, Rajal bukan hanya seorang murtad, melainkan juga seorang pembohong, munafik, dan oportunis. Ia murtad bukan karena meyakini kebenaran Musailamah, melainkan karena kemunafikan yang disembunyikan dan keuntungan yang ingin diraih. Zaid sangat membenci kemunafikan dan kebohongan, sama seperti Umar. Kebencian itu akan semakin memuncak ketika kemunafikan yang dilakukan hanya karena ingin mengambil keuntungan semu. Untuk tujuan-tujuan rendah itulah Rajal memainkan peran jahatnya, sehingga jumlah pengikut Musailamah meningkat tajam. Dengan demikian, ia telah mengantarkan mereka pada kematian dan kebinasaan di medan perang murtad nanti. Pada awalnya, mereka disesatkan lalu dibinasakan. Untuk tujuan apa? Ketamakan yang disembunyikan dalam bingkai indah memukau. Untuk menyempurnakan keimanannya, Zaid mempersiapkan diri menumpas kekacauan ini. Sasarannya bukan Musailamah, tetapi yang lebih jahat dan lebih berbahaya dari Musailamah, yaitu Rajal bin Unfuwah. Mencekam. Inilah yang meliputi peristiwa Yamamah. Khalid bin Walid mengumpulkan pasukan Islam, lalu dibagi menjadi beberapa regu dengan tugas masing-masing. Setelah itu, bendera pasukan diserahkan kepada Zaid bin Khattab. Bani Hanifah, pengikut Musailamah, berperang mati-matian. Pasukan Islam terlihat di bawah angin. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syahid. Zaid melihat mental dan semangat juang pasukan Islam mulai menurun. Ia mendaki sebuah tempat yang agak tinggi dan berseru kepada pasukannya, "Wahai saudara-saudaraku, jangan gentar. Gempur musuh, serang mereka habis-habisan. Demi Allah, aku tidak akan bicara lagi sebelum mereka dibinasakan Allah, atau aku menemuinya dan menyampaikan alasan-alasanku." Kemudian ia turun dan menggertakkan gerahamnya dan mengatupkan kedua bibirnya, tidak menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan satu kata pun. Baginya, kunci peperangan ini adalah pada Rajal. Ia menerobos barisan musuh bagai anak panah,
mencari Rajal hingga akhirnya ia melihatnya. Namun, lautan manusia yang sedang berperang berkali-kali menghempaskannya ke pantai, menjauh dari Rajal. Zaid terus berusaha mendekat, namun berkali-kali bayangan Rajal ditelan oleh lautan manusia. Pada akhirnya, ia berhasil mendekatinya dan memenggal kepala Rajal yang penuh kesombongan, kebohongan, dan kebusukan. Dengan tewasnya si pembuat kebohongan ini, bendera pasukan musuh mulai berjatuhan. Musailamah mulai was-was, begitu juga Muhkam bin Tufail, lalu diikuti pasukannya. Sebelumnya, Musailamah telah menjanjikan kemenangan yang nyata dan bersama Rajal bin Anfah serta Muhkam bin Tufail akan membawa mereka ke masa depan gemilang dengan menyebarkan agama serta membangun pemerintahan mereka. Sekarang Rajal telah mati, berarti kenabian Musailamah adalah bohong. Besok giliran Muhkam yang tewas, dan lusa giliran Musailamah. Demikianlah Zaid bin Khattab telah menyebabkan kehancuran dahsyat di barisan Musailamah. Adapun di barisan pasukan Islam sendiri, ketika mengetahui tewasnya Rajal, semangat mereka kembali berkobar, bahkan lebih besar. Yang terluka pun bangkit lagi dengan pedangnya tanpa mempedulikan luka mereka. Bahkan mereka yang telah berada di bibir maut, yang tidak ada tanda-tanda hidup lagi kecuali isyarat mata, sewaktu berita gembira itu sampai ke telinga mereka, mereka merasakannya seperti mimpi indah. Mereka ingin sekali diberi sedikit kekuatan untuk kembali berperang dan menyaksikan kemenangan yang mengagumkan di akhir hayat mereka. Tetapi, apa gunanya semua itu bagi mereka? Karena semua pintu surga telah terbuka lebar untuk menerima mereka. Sesungguhnya, sekarang mereka sedang mendengarkan nama-nama